lanjutkan terkait dengan teknis pengisian data di aplikasi pendataan non-ASN yang dikeluarkan oleh BKN. Untuk yang pertama, bagi teman-teman ini wajib mempersiapkan data-data utama antara lain yaitu pertama NIK, nama lengkap, nomor peserta kalau dia XTHK2, tanggal lahir, tempat lahir, dan yang ada di kolom ini. Ini wajib teman-teman kumpulkan dan teman-teman catat ya kalau misalnya lupa atau apa. Ini yang paling utama yaitu adalah file dokumen SK dan file pembayaran honorarium. Untuk file bukti pembayaran honorarium ini lengkap ya, dari mulai Januari hingga Desember di tahun rekan-rekan bekerja semua. Kemudian apabila sudah, teman-teman wajib membuka halaman website daftar/pendataan/non-asn-bkn.go.id. Di sini teman-teman wajib membuka halaman ini dan kemudian mengklik icon buat akun. Setelah itu, di langkah pertama, teman-teman wajib mengisikan nomor NIK yang teman-teman miliki, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, tempat lahir dan tempat tanggal lahir. Data ini wajib sesuai dengan yang teman-teman miliki. Karena apa? Karena dari data ini nanti akan kami cross check dengan data yang akan kami import ke aplikasi pendataan yang dimiliki oleh BKN. Apabila data teman-teman masih kurang lengkap, harap menghubungi bagian pengelola kepegawaian di instansi teman-teman. Nah, apabila data teman-teman ini sesuai dengan data yang ada di aplikasi pendataan ini, nanti akan muncul di langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini, teman-teman wajib membuat password serta mengunggah dua file. Dua file utama itu adalah file KTP terbaru, harus jelas, harus yang pokoknya jelas, kemudian pas foto dengan latar belakang biru. Di sini persyaratan yang diberikan oleh BKN itu adalah latar belakang warna biru. Kemudian setelah itu klik lanjutkan. Nah, nanti kalau sudah selesai maka akan muncul langkah ketiga. Di sini akan muncul biodata teman-teman sesuai dengan yang telah diimport ke data BKN. Nah, di sini teman-teman juga harus pastikan data teman-teman ini sudah lengkap dan sesuai dengan yang teman-teman miliki sekarang. Kemudian apabila semuanya telah benar dan pasti, klik proses pembuatan akun hingga nanti akan muncul kartu informasi akun. Nah, setelah langkah-langkah awal tadi, nah ini nanti akan masuk ke halaman login pendataan tenaga non-ASN di aplikasi yang dimiliki oleh BKN ini. Bagi teman-teman yang udah pernah daftar CPNS atau pernah daftar P3K pasti akan familiar dengan halaman ini ya. Nah, di aplikasi ini teman-teman tinggal masukkan NIK yang telah diinputkan tadi, yang telah diinputkan di langkah pertama tadi, dan password yang dimasukkan di langkah kedua tadi. Nah, apabila sudah dimasukkan, klik icon masuk. Nah, di sini teman-teman harus mereview dan dilihat dengan seksama data-data yang teman-teman miliki. Di sini data ini wajib benar dan tidak boleh ada yang salah. Kenapa? Karena kalau ada yang salah nanti data ini tidak akan bisa diubah lagi. Karena kami kemarin sudah mencoba dengan salah satu rekan kami mendaftar di aplikasi ini. Nanti kalau sudah selesai diklik akhiri pengisian data itu tidak akan bisa diubah lagi. Jadi usahakan dari mulai nama, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga data pendidikan teman-teman ini harus benar. Sampai di unit kerja ataupun di nomor ijazah. Itu wajib benar, tidak boleh ada yang salah. Kemudian apabila data ini sudah terisi semua dan benar dan valid sesuai dengan yang teman-teman miliki, klik icon selanjutnya. Nah, di icon selanjutnya ini nanti akan muncul riwayat pekerjaan yang teman-teman miliki. Di sini data yang akan kami import nanti adalah data tahun yang terakhir, yaitu tahun
2021. Nah, di sini teman-teman wajib dicek lagi ya nanti datanya dengan klik icon ubah. Nah, di icon ubah ini nanti akan muncul keterangan dari data pekerjaan dari data pekerjaan yang teman-teman miliki, dari mulai nomor SK, tanggal SK, dan seterusnya. Nah, di sini yang paling penting adalah tanggal mulai bekerja. Di aplikasi BKN ini tanggal awal mulai kerja itu adalah bulan Januari 2021 dan itu sudah terkunci sampai tanggal 6 Januari 2021. Jadi apabila teman-teman nanti bekerjanya setelah tanggal 6 Januari itu, maka tidak akan bisa memasukkan data ini lagi gitu. Dan itu juga berlaku di tanggal berakhir kerja di aplikasi ini. Nah, ini secara otomatis BKN telah mengunci datanya itu sampai 31 Desember 2021. Ini data ini apa ya? Informasi di sini tidak akan bisa dimanipulasi oleh teman-teman sekalian ya di sini. Kemudian nanti juga dicek juga instansi penempatannya itu di mana, unit kerjanya juga di mana, hingga jabatan sampai pendidikan. Nah, itu kalau sudah sesuai tinggal klik simpan saja. Nah, nanti apabila teman-teman sebelumnya sudah pernah bekerja, itu tinggal diklik tambah riwayat pekerjaan teman-teman. Misalnya dulu pernah bekerja dari tahun 2017 hingga 2020. Nah, itu dimasukkan lagi di bawahnya. Dan juga jangan lupa apabila nanti masuk ke halaman ini teman-teman wajib mengunggah bukti pembayaran honorarium teman-teman ya. Dan datanya itu tidak boleh terpisah-pisah. Itu harus dari Januari hingga Desember. Dengan maksimal 1 MB sepertinya di sini. Jadi nanti ya teman-teman walaupun misalnya datanya itu banyak, itu maksimal harus 1 MB gitu. Dan juga SK yang berlaku pada tahun itu. Jadi SK-nya pada bulan Januari ya yang diunggah. Nah, apabila data ini sudah terisi semua, klik lanjutkan di bagian bawah. Nah, ini contoh untuk nanti menambah riwayat pekerjaan teman-teman. Nanti isinya sama seperti yang tadi itu, yang di awal. Jadi tinggal mengisi nomor SK, tanggal SK-nya berapa, tanggal mulai kerja misalnya 2017 atau 2018 hingga Desember di tahun yang berlaku. Dan nanti tinggal simpan aja. Nanti selanjutnya, nah ini adalah halaman terakhir dari aplikasi pengisian data non-ASN dari BKN. Di sini teman-teman wajib melihat lagi data yang teman-teman telah inputkan dari mulai nama hingga riwayat pekerjaan. Di sini teman-teman masih bisa merubah datanya. Jadi data-data di awal ini masih bisa diubah lagi dengan klik tombol kembali. Nah, apabila data itu telah benar, teman-teman tinggal klik aja kotak kosong yang ada di sebelah kanan. Misalnya kayak di gelar depan itu ada kotak kosongnya, tinggal diklik aja kalau itu benar. Nah, setelah ini data semua benar, langkah akhirnya yaitu di paling bawah itu ada tombol warna merah. Klik dengan tulisan akhiri proses. Nah, apabila teman-teman sudah akhiri proses, maka semua data ini akan terrecord di servernya BKN dan tidak akan bisa diubah lagi. Ini nanti datanya tidak akan bisa diubah dan tidak bisa ditambah lagi, begitu ya. Jadi pastikan pada langkah ini teman-teman sudah yakin bahwa data yang teman-teman unggah itu sudah benar, gitu ya. Nah, seperti ini nanti di akhirnya di paling bawah nih, kalau udah selesai akan muncul resume seperti ini dengan 2 buah kotak di bawah, yaitu cetak kartu informasi dan cetak kartu pendataan. Nah, teman-teman apabila sudah selesai, tinggal klik cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Nanti munculnya seperti ini. Nah, ini adalah bukti teman-teman telah melakukan pendataan tenaga non-ASN di aplikasi milik BKN. Jadi kalau teman-teman sudah punya lembaran seperti ini, berarti teman-teman sudah terdaftar di aplikasi ini. Jadi kami dari BKD minta tolong agar teman-teman waktu mengisinya itu nanti kalau bisa bareng-bareng ya. Nanti misalnya ada yang muda, ada yang tua, itu nanti
tolong saling membantu. Takutnya nanti bagi yang generasi tua itu takutnya ada yang lupa data atau salah mengetik, salah tulis, itu nanti bisa dikoreksi dengan yang lebih muda atau yang lebih fresh ya tenaganya. Oke, begitu saja teknis pengisian data di aplikasi pendataan non-ASN. Nanti apabila ada masalah atau ada kekurangan, nanti bisa menghubungi pengelola kepegawaiannya di OPD masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya ini ada sesi pertanyaan tanya jawab. Untuk yang mau bertanya silahkan raise hand, tapi hanya lewat ini raise hand. Kami akan menunjuk dari urutan yang pertama. Yang pertama ini dari cabang dinas Magetan. Monggo, cabang dinas Magetan. Baik, terima kasih atas waktunya. Begini Mas Rasma, mungkin ini lebih ke kebijakan. Ini ada studi kasus mungkin di kebanyakan SMA SMK di wilayah kami. Teman-teman ini contohnya bekerja sejak tahun 2010. SK-nya adalah kepala sekolah, kemudian gajinya adalah komite. Kemudian sampai dengan 2018 baru mendapatkan SK dari kepala sekolah, kemudian SK-nya BPN. Seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Teman-teman ini mengupload SK pertama ini yang 2010 SK kepala sekolah, namun gajinya dari komite, atau sejak mereka mendapatkan gaji dari APBN APBD 2018. Karena begini, teman-teman ini seperti merasa khawatir kehilangan masa kerja. Artinya saya ini kerja sejak 2010, kalau nanti diuploadkan 2018 berarti saya kehilangan 7 tahun ini, tidak diakui seperti itu. Kemudian kalau tidak diuploadkan 2018 berarti saya memakai gaji dari komite. Ini takutnya nanti saat diverifikasi langsung diskualifikasi seperti itu. Nah, ini mohon nanti pencerahan. Kemudian berikutnya, boleh nggak seperti SK-nya di tahun awal 2010 tapi gajinya itu sejak 2018 sejak APBN APBD seperti itu. Mungkin itu Mas Asma, mohon untuk diberi penjelasan dan pengarahan kepada kami supaya kami di cabang dinas yang membawai seluruh sekolahan di kabupaten kami itu jelas terkait ini, karena mereka masih seperti berat untuk menguploadkan SK yang satu kesatuan dengan gajinya. Artinya SK-nya kepala sekolah kalau sejak APBN APBD berarti 2018, padahal mereka bekerja sejak 2010, semisal seperti itu. Terima kasih Mas Asma. Oke, Mas Usun dari cabang dinas Magetan. Jadi ketentuannya yang pertama Bapak Ibu adalah tenaga non-ASN itu sudah bekerja minimal 31 Desember 2021. Itu yang paling penting. Dan saat ini tidak ada ketentuan bahwa mereka yang masa kerjanya kalau 2018 otomatis 2008 itu tak tarik sangat jauh ke belakang, 2008 berarti 14 tahun. Tidak ada ketentuan bahwa yang bekerja 14 tahun itu lebih daripada yang bekerjanya cuma 1 tahun. Di surat ini tidak ada ketentuan itu. Jadi yang pertama adalah bahwa mereka yang kontrak kerjanya per 1 Januari 2021 ke bawah aman. Ya. Itu yang pertama, menjawab dari pertanyaan itu. Bila mana dengan katakanlah tadi di 2018 gajinya atau kontrak kerjanya bukan kepala unit kerja, tetapi dari komite, dari yayasan, dari manapun yang bukan dari kepala sekolah, ya, otomatis tidak sesuai dengan surat edaran ini. Jawabannya adalah di tahun 2018 jika mereka dikontrak oleh komite,
otomatis tidak sesuai dengan surat edaran Menpan 22 Juli 2022. Semudah itu, sesimpel itu jawabannya. Tetapi mereka aman untuk didata karena ketentuannya adalah 1 Januari 2021, 1 tahun. Tidak ada ketentuan bahwa yang masa kerjanya 12 tahun itu lebih didata atau lebih memiliki poin, lebih mendapat tambahan afirmasi, ketentuan dan lain-lain. Itu tidak ada. Jadi pendataannya itu cut off-nya adalah 1 Januari 2022. Bahwa yang 2021, bahwa yang masa kerjanya 1 tahun dengan masa kerja yang 12 tahun sama-sama di datanya. Karena tidak ada afirmasi tertentu bahwa dia di kontrak kerjanya dengan komite otomatis tidak masuk karena komite bukan kepala unit kerja. Kalau dia kontrak kerjanya dikontrak oleh kepala komite, otomatis di tahun tersebut gagal. Di tahun tersebut tidak masuk ketentuan surat itu. Tetapi mereka tetap masuk di data. Itu seperti itu ya. Lanjut. Coba sudah jelas. Capdin Jombang, monggo silakan Capdin Jombang. Silakan Capdin Jombang. Oke, terima kasih Pak Rasma. Pertama tadi sudah disampaikan terkait pertanyaan dari wanita. Salah itu juga banyak terjadi di seluruh cabang dinas. Lalu sudah ada pencerahan dari Pak Rasma, isinya monggo. Kalaupun ternyata tidak runtut, ada lubang-lubang, misal tahun berapa SK-nya komite ya, yang itu tidak perlu dimasukkan poin yang pendataan. Yang penting syarat minimal pendataan ada, yaitu 1 tahun dan gaji dari APBN atau PBD. Yang berikutnya apa yang ditanyakan bahwa di sekolah itu rata yang setelah hasil kami verifikasi kemarin, SK itu dibuat 1 Juli karena mungkin tahun pelajaran ya, 1 Juli sampai dengan contoh tahun 2021, 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang kita buat patokan kalau kemarin ada seperti tadi dicontohkan pengisian di aplikasi itu, dan juga kemarin pengisian Excel itu, yang di sheet 1 itu yang diisikan SK tahun yang mana. Kalau kita pakai SK tahun yang 2021 masuknya Juli 21, selesainya 30 Juni 2022, nanti per 31 Desember seolah-olah belum cukup 1 tahun. Atau kita pakai SK yang mundur lagi, SK tahun pelajaran 2021. Jadi startnya 1 Juli 20, akhir kerjanya 30 Juni 21. Mungkin pertanyaan itu Pak Rasma. Pak Rasma, seluruh guru itu sepertinya karena kontraknya itu startnya di tahun ajaran baru, maka mereka startnya di Juni 2021. Nah, itu tidak masalah karena kan nanti bakalan diupload semua karena di Juni 2020 punya, di Juni 2021 juga punya. Sekarang pertanyaannya adalah yang dianggap terakhir yang mana? Yang dianggap terakhir tentunya Juni 2021. Kemudian yang dianggap awal yang mana? Ya awal dia bekerja. Katakanlah awal dia bekerja adalah Juni 2011. Jadi di form Excel itu adalah awal dan akhir, bukan awal, kedua, ketiga, keempat, kelima, bukan. Tapi awal dan akhir di Excelnya ada ya. Tapi yang diupload itu adalah setiap tahun. Jadi kontrak kerja setiap tahun, dibayar gaji juga setiap tahun. Jadi tetap pakai yang Juni 2021 karena mereka sudah punya yang Juni 2022. Lain kalau start Juni 2021 tidak punya Juni 2020, itu tidak masuk. Ya, tetapi mereka sudah punya Juni 2020, tidak masalah. Memang secara realitas sudah lebih dari 1 tahun. Ya, meskipun di terakhir bunyinya adalah Juni 2021, tidak masalah. Karena
sebelum 2021 sudah punya, atau penjelasannya ini kurang jelas? Seperti yang di sini itu kan mengisikan awal masuk kerja. Kalau di contoh itu kan mudah ya. 1 Januari 21 akhir. Sebentar, saya buka ini ya, tak buka novel Excel ya. Oke, siap. Ya, kita tolong teman-teman, kita sambil menjelaskan, kita buka form Excel pendataan. Tapi kalau di aplikasi kan lebih luas kalau aplikasi. Iya, di aplikasi kan kontrak awal, kontrak akhir. Iya. Kalau yang file Excel itu, Excel form. yang sheet 1 itu. Ya, sebentar. Nah, bukakan dulu ya. Sambil jalan sebentar. Nah ini Iya. NIK sheet 1 ya ini ya, benar ya. NIK nomor SK cukup jelas. Nomor SK adalah nomor SK terakhir, otomatis Juni 2021. Nomor SK terakhir Maret ya. Nomor SK terakhir kan? Ya, nomor SK terakhir yang dimiliki. Terakhir yang kita diterima atau terakhir sebelum 21? Karena dua-dua terima lagi. Terakhir dimiliki. Berarti Juli 22 ini jangan terima SK lagi Juli. Oh iya, Juli 2002. Ya benar. Terakhir. Berarti Juli 22 ya dipakai. Ya, ini akhirnya ini teknis. Nomor SK adalah SK terakhir. Kemudian dibesarkan lagi coba. Ini ya, Excel. Nomor peserta K2 bagi yang punya khusus 225 orang, nama yang bersangkutan, tempat. Nah, nanti di aplikasi itu ada ID tempat lahir. Rekan-rekan juga harus baca ini ya, buku PDF-nya ya, petunjuk terkait aplikasi ini, tanggal lahir, jenis kelamin, kode pendidikan, nomor ijazah, nama sekolah, tanggal lulus, cukup jelas. Yang Excel satunya. Benar ini Pak, Mas. Oh benar ini, ya wes SK terakhir Juni 2022. Nah, coba di ini ya, berarti bisa ditulis tanggal SK misal 1 Juli 22 ya Pak, diketikkan gitu. Tanggal SK-nya. Gimana? Oh jadi pendataan kita itu di aplikasi itu terakhir itu 2021. Pendataan kita jadi ini berlaku untuk seluruh guru itu yang dimasukkan di aplikasi yang Juni 2021. Berarti tanggal SK 1 Juni 2021. 1 Juli 2021 ya. Betul. Untuk awal kerjanya dipakai Awal kerja sejak dia sejak SK awal berarti ya Pak. Ya, yang dapat 2011, 2008, 2000. Akhir kerjanya tetap 31 Desember 21 Pak. Atau sesuai saya kembalikan ke aplikasi. Mas Bayu, tutup dulu ini. Kita masuk ke teknis aplikasi dulu ya, rekan-rekan. Oke. Balik ke Mas Bayu dulu. Sambil kita buka. Kayak kalau nggak praktek ini kayaknya ngawal semua ini. Iya, harus dipraktekkan. Betul. Konkret contohnya. Oke, sebentar. Besarkan. Oke ya, ini ya. Ini nanti data yang kami import ke Excel itu adalah data tahun 2021 sesuai dengan permintaan dari BKN. Karena BKN kan minimal bekerja 1 tahun pada 31 Desember 2021 begitu. Nanti kalau misalnya ada SK yang di bawahnya lagi itu nanti tinggal tambah aja di sini. Ditambah riwayat. Cinta Bayu, kalau SK-nya startnya 1 Juli gimana contoh tulisnya? Nah, ini khusus untuk guru ya. Itu nanti kontraknya di sini tanggal awal kerja itu Juni.
tanggal akhir kerjanya Juli, begitu Pak. Berarti yang dipakai Juni 21, akhir kerja Itu nanti yang dipakai 2020 Pak, 2020 awalnya, akhirnya 2021, begitu. ya, berarti SK tahun pelajaran 2020-2021 ya. Oke, gitu. Jadi awal kerja Juli 2020, akhir kerja Juli 2021. Soalnya nanti apa ya Pak, dari aplikasi itu tidak bisa menginput setelah 31 Desember 2021. Oke, siap. Berarti pakai SK tahun pelajaran 2021. Oke, Benar, Oke, terima kasih kalau sudah clear macam itu. Pak matur nuwun. Terus awal kerja tadi kan di aplikasi kan Mas Retno matur sejak kapan dia bekerja atau disesuaikan dengan kondisi SK terakhir? Itu untuk ini Pak, kalau yang di Excel-nya itu nanti SK-nya di 2021 terakhir Pak. Jadi misalnya beliau bekerjanya apa ya, ini kan yang dihitung kan kalau dari guru-guru itu kan 1 Juli 2020 hingga 30 Juni 2021. Nanti yang dimasukkan yang itu dulu Pak, gitu. Oh, berarti ya nanti di Excel itu ya SK 2021 itu Pak ya, awal kerja Juni 20, akhir kerja Juli 21 gitu ya. Benar. Dan awal kapan dia mulai bekerja? Benar. 18 itu bukan ya? Nanti kalau misalnya guru itu sudah bekerja dari 2010, nanti tinggal ditambah di riwayat pekerjaan. Oke. Terima kasih Pak Bayu sudah Sami-sami.